Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mau bertanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Tetap semangat. Kita tetap semangat karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran yang luar biasa, yaitu sejarah Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yang namanya disebut silahkan bilang hadir ya. Baik. Ardiansah, izin. Naila, Sinta, Feni, Lulu, Rizal, Hadir, Bu. Rati, hadir Bu. Ali, Hadir, Bu. Naim, Hadir, Bu. Dewi, Febriani, Gus, Hadir, Bu. Adelia, Zikri, Hadir, Bu. Akil, Hadir, Bu. Fatulaila. Oke, jadi yang izin sama yang sakit Ardiansah dan Sinta ya. Oke, seperti biasanya pada setiap pertemuan Ibu selalu menjelaskan langkah-langkah dan prosedur dalam pembelajaran supaya lebih terarah. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi kita, yang kemudian Ibu akan mempersilahkan kalian untuk membaca sebanyak mungkin referensi tentang materi kali ini. Yang ketiga, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan tugas, yang mana tugas ini akan membuat kita lebih bersemangat mengenai, walaupun kita belajar mengenai sejarah yang katanya ngantuk. Nah, kemudian setelah itu Ibu akan mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan setiap tugas yang sudah kalian buat. Setelah itu Ibu akan memberikan reward kepada kalian, baik itu siswa yang aktif maupun kelompok yang kreatif. Jadi dimohon kepada kalian untuk bersungguh-sungguh dalam pembelajaran kali ini ya. Siap. Oke, Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Ada yang bisa bantu di mana untuk itunya ya? Baik, Bu. Naim bisa bantu sebentar? Baik, Bu. Oke, terima kasih Naim. Jangan duduk kembali ya, Naim. Sekarang tanggal berapa ya? 18 ya. Materi kita pada hari ini adalah teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Yang mana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, cara penyebaran Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, silang budaya Islam di Indonesia. Materi yang pertama, teori masuknya Islam ke Indonesia.
Ada yang tahu berapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia? Ya, Zikri? Tahu kami pas membaca itu ada 4 Bu. Ada 4. Kemudian ada lagi yang tahu? Tidak ada ya. Nah, menurut buku pembelajaran kita, modul teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 6. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Dan yang ketiga, teori Mekah. Keempat, teori India. Kelima, teori Bangladesh. Dan yang keenam adalah teori Cina. Teori yang pertama, teori Gujarat, menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh orang-orang Arab yang telah lama tinggal di Gujarat. Teori ini didukung dengan adanya yang pertama, ditemukan batu nisan Sultan Samudra Masai Malik As-Saleh tahun 1297. Kemudian yang kedua adalah ditemukannya catatan Marco Polo yang menjelaskan bahwa pada saat itu perlahan masyarakatnya sudah banyak menganut agama Islam dan di sana terdapat pedagang dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Dan yang kedua, teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah Persia. Yang mendukung benarnya teori ini adalah diperingatinya 10 Muharram di Indonesia. Dan yang ketiga, teori Mekah. Teori Mekah atau teori Arab menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh belahan dunia. Agama ini masuk ke Indonesia, teori ini menjelaskan agama ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung dengan adanya pada saat itu abad ke-7 Masehi, tepatnya tahun 674, sudah terdapat pemukiman orang-orang Muslim di pantai barat Sumatera. Kemudian yang keempat, teori India. Teori India dikemukakan oleh Thomas dan juga Orison, menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada saat itu melalui jalur Malabar dan Coromandel. Kemudian yang kelima, teori Bangladesh. Teori Bangladesh atau yang biasa dikenal dengan teori Bengali menjelaskan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan kepada tokoh-tokoh terkemuka yang ada di Pasai adalah keturunan dari Bengali. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Dan yang terakhir, teori Cina. Teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan juga Sumanto Al-Qurtubi yang mereka menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang dari perantau Cina yang pada saat itu melakukan perpindahan ke Nusantara. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa pada abad ke-7 Masehi itu orang-orang Muslim dari Cina melakukan perpindahan ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879 Masehi. Ini sudah dicatat ya? Sudah. Materi yang kedua, cara penyebaran Islam ke Indonesia.
Ada yang tahu cara penyebaran Islam di Indonesia itu melalui cara apa saja? Perdagangan, Dagangan teknik. Kemudian ada lagi? dakwah, Apa Febri? Dakwah. Kemudian ada lagi? Pernikahan. Ya betul. Yang pertama melalui perdagangan. Yang kedua perkawinan. Yang ketiga pendidikan. Keempat kesenian. Ini adalah beberapa cara penyebaran Islam ke Indonesia. Yang pertama ada perdagangan, kemudian yang kedua ada perkawinan, ketiga ada pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Kemudian materi yang ketiga, silang budaya Islam di Indonesia. Ada yang tahu mengenai materi ini? Silang budaya di Indonesia terdapat di beberapa aspek. Ada yang tahu? Pasti berbaca buku ya. Yang pertama itu ada pada seni bangunan. Yang kedua, makam. Yang ketiga, seni ukir. Yang keempat, aksara dan sastra. Kelima, kesenian. Keenam, kalender. Oke, jadi silang budaya di Indonesia, silang budaya Islam di Indonesia terdapat pada beberapa aspek. Yang pertama, seni bangunan, dan yang kedua, makam, ketiga seni ukir, keempat aksara dan sastra, kemudian yang kelima adalah kesenian, dan yang keenam adalah kalender. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi secara umum mengenai masuknya kebudayaan dan agama Islam ke Indonesia. Jadi, Ibu mau mempersilahkan kalian untuk membaca sumber dari berbagai referensi mengenai pengaruh Islam di Jambi yang masih ada sampai sekarang. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari referensinya dan juga membaca sebanyak mungkin. Dipersilahkan. Oke, waktu selesai. Dari apa yang telah kalian baca tadi, Ibu mau bertanya. Pengaruh atau peninggalan Islam yang ada di Jambi yang masih ada sampai sekarang itu apa? Saya Bu, Ya, dulu dipersilakan. menurut yang saya baca, pengaruh Islam yang ada di Jambi masa sekarang ini yaitu memperingati Maulid Nabi dan 10 Muharram Bu. Kemudian bagus sekali. Kemudian ada lagi nggak? Naila, dipersilakan. Peninggalan Islam di Jambi itu menurut saya tuh kayak makam dan masjid sih kan. Oke, bagus. Jadi kurang lebih seperti itu ya, anak-anak semua. Peninggalan atau pengaruh Islam yang ada di Jambi itu bisa berupa yang tadi ada di silang budaya, ada pada seni bangunan, ada pada makam,
ada mengenai budaya peringatan 10 Muharram. Sekarang Ibu mau bertanya. Jadi tadi setelah membaca, kalian pastinya banyak sekali menemukan referensi dan pengetahuan baru nih pastinya kan mengenai sejarah Islam yang ada di Jambi. Ya? Oke. Jadi sekarang Ibu mau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok yang mana nanti Ibu akan memberikan tugas. Didengarkan baik-baik ya nama kelompoknya. Kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini. Ardiansa, Naila, Sinta, Feni. Sudah duduk berkelompok? Oke, jadi kelompok 1 ketua kelompoknya Feni ya. Oke, kelompok kedua Lulu, Rizal, Rati, dan Ali. Silakan tunjuk tangan kelompok 2. Ya, bagus. Jadi ketua kelompoknya maaf salah ya. Maaf Ibu salah baca. Kelompok kedua ada Lulu, Dewi, Rizal, dan Ali. Silakan tunjuk tangan. Ya, bagus. Jadi ketua kelompoknya itu Dewi ya. Oke, kelompok ketiga ada Naim, Febriani, Gus, dan Zikri. Silakan tunjuk tangan. Ya, bagus. Jadi ketua kelompoknya Gus. Untuk kelompok 4 Rati, Akil, Fatul Laila, dan Adelia. Tunjuk tangan. Ya. Jadi ketua kelompoknya adalah Akil ya. Ya. Oke. Sekarang Ibu mau memberikan kalian peralatan. Untuk tugasnya Ibu akan menjelaskan setelah membagikan peralatannya. Ini untuk kelompok 4. Oke. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Oke. Jadi sekarang setiap kelompok punya peralatan masing-masing ya. Ada yang bisa nebak nggak tugas apa yang bakal Ibu berikan kali ini? Kok udah tahu? Oke, benar sekali. Silahkan kalian buat miniatur berdasarkan sejarah atau peninggalan Islam yang ada di Jambi masa sekarang. Oke, kerjakan secara bersama-sama. Silahkan berkolaborasi, silahkan komunikasi sebaik mungkin. Karena yang terpenting dalam kelompok adalah komunikasi dan kolaborasi. Jangan hesitate ya. Silahkan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Oke, gimana semuanya? Miniaturnya sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu mau bertanya kelompok 1 membuat miniatur tentang apa? Oke, kelompok 2 Masjid Al-Quran Kalam. Bagus. Kelompok 3 membuat miniatur tentang apa? Yang kelompok 4 membuat miniatur tentang apa? Makam Raden Matahir. Oke, keren semua. Karena kalian sudah membuat tugas, Ibu meminta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan dan mempresentasikan hasil tugasnya. Ayo dipersilakan. Kemudian sebentar.
kali dulu ya kan? Jadi ibu sudah mempersiapkan nomor undian. Jadi kan kalian suka kayak gitu kan? Oke, silakan dari kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mengambil nomor undian. Jangan dibuka dulu ya. Kelompok 2 silakan maju. Jangan dibuka dulu. Kelompok 3. Kelompok 4 silakan maju ambil nomor undian. Jangan dibuka dulu ya. Oke, sekarang silakan kalian buka nomor undiannya. Siapa yang dapat nomor undian nomor 1? Kak cepat deh. Siapa yang dapat nomor undian nomor 1? Kami, Bu. Ya, silakan maju kelompok 4 perwakilannya. Bagi nomor 1. Sisa gitu nih, sisa. Di mana? Silakan di sini. Ya, sebutkan kelompoknya ya. Kelompoknya apa dan membuatnya seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Akil Al-Habro dari perwakilan kelompok 4. Jadi saya akan mempresentasikan hasil miniatur yang telah kami buat. Di sini adalah makam Raden Matahir. Raden Matahir ini merupakan tokoh pejuang asal Jambi yang diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 2020. Kemudian cucu dari pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin itu dikenal sebagai panglima perang yang ditakuti penjajah Belanda. Kemudian masa hidupnya Raden Matahir ini berperang melawan Belanda di Rawangun, Merangin, Bungo, Muara Jambi, Kumpeh, Matang Lumut, Merlung hingga Muara Tembesi. Raden Matahir gugur pada 10 September 1907 setelah tertembak dalam operasi Belanda. Kemudian Raden Matahir dimakamkan secara Islam di pemakaman Raja-Raja Jambi di pinggiran Danau Sipin. Baiklah teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sekarang siapa yang dapat nomor undian nomor 2? Kelompok 1. Nomor 1 silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Anggotanya saya Veronica Sulisdarini dan teman saya Naila. Dua orang anggota kami tidak dapat bergabung karena sedang sakit dan 1 orang izin. Jadi hasil karya kami berdua ini adalah rumah batu Olak Kemang. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi salah satu jejak perkembangan Kesultanan Jambi yang dapat dilihat ini adalah di desa Olak Kemang, kecamatan Danau Teluk, seberang kota Jambi. Jejak sejarah yang berlokasi dan dimaksud di sini adalah rumah batu Olak Kemang. Nah, desa Olak Kemang ini berada di bagian utara kota Jambi. Desa ini dapat ditempuh beberapa menit saja dari kota Jambi dengan cara menyeberangi Sungai Batanghari. Nah, di sini tidak hanya kental dengan adat Islamnya saja, tapi juga jejak sejarah masuknya Islam di Sumatera itu dan tonggak berdirinya Kesultanan Jambi itu bisa dilihat dari jejak di rumah batu Olak Kemang ini. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Pak. Untuk nomor undian nomor 3, silakan nomor 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimah, perwakilan dari kelompok 2. Kami di sini membuat miniatur berupa Masjid Agung
dan satu kubah besar di atasnya. Lokasi Masjid Agung ini terletak dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, bekas istana Panapili dan Sultan Taha Saifuddin. Baiklah teman-teman, sekian dari penyampaian materi kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang makam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sultan Taha atau yang memiliki nama asli Raden Toha Jayaningrat adalah pahlawan nasional yang lahir pada tahun 1816 yang lalu. Pada saat berusia 39 tahun atau pada tahun 1855, Sultan Taha diangkat menjadi Sultan Jambi untuk menggantikan ayahnya Sultan Fahruddin atau yang bernama lengkap Muhammad Fahruddin. Hingga akhir hayatnya, Sultan Taha tidak pernah benar-benar menyerah kepada Belanda. Sultan Taha sendiri meninggal dunia pada 26 April 1904 dalam usia senja, yakni 88 tahun. Kemudian di Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Jambi. Untuk menghargai jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberinya gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 79 tahun 1977 tanggal 24 Oktober 1977. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu sekalian, luar biasa sekali. Kalian mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Ini akunnya juga keren-keren. Setelah mempresentasikan tadi, Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi pelajaran hari ini? Ya, silakan Adelia. Berdiri supaya teman-temannya tahu ya. Baik, di sini dari yang sudah dijelaskan, kesimpulan yang bisa saya tarik itu yaitu agama Islam juga membawa perubahan sosial dan budaya, yakni memperhalus dan memperkembangkan budaya Indonesia. Selanjutnya, penyesuaian antara adat dan syariat di berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi, salah satunya di Jambi. Peninggalan Islam yang ada di Jambi memberikan bukti bahwa terjadi silang budaya, maksudnya Islam ke Jambi. Oke, terima kasih Adelia. Beri tepuk tangannya dulu untuk Adelia. Oke, karena sekarang kita sudah melalui semua prosedur pembelajaran hari ini, kita tiba pada saatnya pembagian hadiah atau reward. Jadi, kelompok dengan presentasi yang paling baik dan miniatur yang paling kreatif adalah kelompok 1. Oke, kapan kelompok 1 perwakilannya mengambil reward hari ini? Ayo, silakan. Gimana kawan? Selamat ya, kelompok 1. Nah, selain kelompok paling kreatif dan juga presentasi paling baik, Ibu juga masih mempunyai hadiah buat siswa yang tadi aktif. Yang pertama, Lulu. Bentar lagi kita menjawab pertanyaan. Sama Lulu, iya. Yang kedua tadi adalah Zikri. Dan yang terakhir, kepada
pembelajaran yang pastinya ada kejutan-kejutan lagi. Oke? Jadi Ibu akan menyimpulkan materi hari ini secara keseluruhan. Proses islamisasi tidak mempunyai awal yang pasti, juga tidak berakhir. Islamisasi lebih merupakan proses berkesinambungan yang selain mempengaruhi masa kini juga mempengaruhi masa depan. Islam dipengaruhi oleh lingkungannya, tempat di mana Islam berpijak dan berkembang. Di samping itu, Islam juga menjadi tradisi tersendiri yang tertanam dalam konteks. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit quotes untuk kalian. Jadi, semuanya, lakukanlah hal sekecil apapun dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak pernah tahu hal kecil mana yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Oke,